Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Betriana dengan NIM 1920802014. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai crystallizer. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu tentang kristalisasi, di mana ini sangat terkait. Kristalisasi ini merupakan proses pemisahan padat cair di mana terjadi perpindahan massa dari solut yang merupakan zat yang terlarut menuju padatan dari fasa yang homogen. Atau dengan kata lain, peristiwa pembentukan partikel-partikel zat padat dalam suatu fasa homogen. Dalam kristalisasi ini juga terdapat larutan sebagaimana yang dilakukan oleh industri, campuran dua fasa cairan induk dan kristal dari segala ukuran yang mengisi crystallizer akan dikeluarkan sebagai hasil atau disebut dengan magma. Adapun tahap kristalisasi ini ada dua, yaitu nukleasi, di mana pada tahap ini padatan yang terdispersi dalam larutan akan berkumpul membentuk ikatan dan membentuk bibit kristal. Kemudian pertumbuhan kristal, di mana pada tahapan ini bibit kristal yang telah mencapai ukuran tertentu mengikat atom lain sehingga membentuk struktur kristal yang sama sehingga ukuran kristal akan semakin besar. Adapun tujuan dari kristalisasi yang utama ini ialah untuk mendapatkan perolehan atau hasil yang memuaskan, terutama kemurnian yang tinggi. Berikut adalah beberapa jenis dari crystallizer. Yang pertama adalah Swanson-Walker crystallizer, di mana alat ini yang merupakan suatu saluran yang panjang dan berjaket, di mana jaket tersebut untuk aliran air pendingin. Di dalam salurannya juga dilengkapi dengan pengaduk horizontal berbentuk helik. Selain sebagai pengaduk, juga untuk mengalirkan bahan sesuai dengan arus aliran heliknya. Dan larutan masuk pada ujung yang satu dengan temperatur yang relatif rendah. Air pendingin pada alat ini dapat dialirkan dalam jaket secara co-current ataupun counter current. Yang kedua ada bed street tank with internal cooling coil, di mana alat ini termasuk jenis yang batch, artinya tidak ada aliran yang keluar setiap waktunya, di mana pada tangki crystallizer ini diisi lalu diambil hasilnya pada waktu tertentu. Kemudian umpan atau cairan induk masuk dari atas dan masuk ke dalam tangki untuk didinginkan. Dan medium pendingin digunakan koil yang berada di dalam tangki crystallizer tersebut, sehingga efisiensi perpindahan panas cukup tinggi karena kontak antar cairan dengan medium pendingin cukup luas. Selanjutnya ada forced circulating liquid evaporator crystallizer, di mana crystallizer jenis ini mengkombinasikan antara pendingin dan evaporasi untuk mencapai kondisi supersaturasi atau kondisi jenuh. Larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger yang berada dalam evaporator untuk dipanaskan. Lalu akan terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut. Adapun larutan yang sudah lewat jenuh dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatan berupa kristal. Produk kristal dapat diambil sebagai hasil pada bagian bawah crystallizer. Yang keempat ada forced circulation bevel surface cool crystallizer, di mana alat ini menggunakan prinsip sirkulasi cairan. Adapun umpan maupun hasil dari kristalisasi akan masuk ke dalam sel dan tube heat exchanger untuk didinginkan. Pada badan crystallizer akan terbentuk campuran kristal dan cairan induk, maka akan terjadi campuran kristal dan cairan induk. Lalu terjadi juga tumbukan antara cairan dengan kristal sehingga suhu campuran akan meningkat. Untuk mendinginkannya diperlukan medium pendingin. Adapunnya pompa menyebabkan cairan induk akan mengalir secara turbulen baik dalam HM maupun di dalam badan crystallizer. Maka akan sering terjadi tumbukan untuk menghasilkan kristal. Bila kristal sudah terbentuk, maka kristal akan turun karena adanya gaya gravitasi dan perbedaan massa jenis. Kristal dari crystallizer ini berukuran besar antara 30 sampai 100 meis. Yang kelima ada draft tube bevel crystallizer, di mana proses kerjanya ini dibedakan menjadi bagian yaitu kristalisasi dan klarifikasi. Pada kristalisasi, bahan dimasukkan ke dalam tangki DTB crystallizer melalui pipa superheat solution from hard and recirculation pump. Komponen ini akan tercampur dan mengalami sirkulasi dengan bantuan agitator atau pengaduk.
Lalu magma yang terbentuk akan mengalami perubahan density sehingga uap yang terkandung akan melepas menuju vapor separation. Lalu magma tersebut akan mengalami proses nukleasi atau pembentukan inti kristal. Kemudian pada bagian klasifikasi akan terjadi pemisahan bentuk kristal. Kristal yang sesuai dengan keinginan akan diambil dan kristal yang belum sesuai akan dikembalikan ke zona kristalisasi untuk proses lebih lanjut. Yang keenam ada Oslo Evaporative Crystallizer, di mana crystallizer ini dirancang berdasarkan adanya perbedaan suspensi yang mulai terbentuk pada chamber of suspension, di mana terdapat HE eksternal yang bertujuan untuk membuat keadaan lewat jenuh pada suhu supersaturasinya. Kemudian umpan masuk pada G, masuk pada evaporator yang terdapat pada HE. Cairan umpan tersebut masuk ke dalam B. Sebelum masuk ke B, pada bagian A, cairan induk yang panas akan bercampur dengan penguapan tersebut harus dikontrol antara kerja pompa untuk mengalirkan cairan induk dengan perubahan panas campuran tersebut. Lalu pada bagian B terjadi proses pencampuran antara keadaan supersaturasi dengan keadaan penguapan, maka sering timbul scale atau kerak garam, sehingga akan mengganggu proses sirkulasi dari air tersebut. Seringkali diberikan bibit kristal pada bibit kristal tersebut untuk mempercepat pembentukan kristal-kristal yang kita harapkan. Yang ketujuh ada Oslo Surface Cold Crystallizer, di mana crystallizer jenis ini mengkomunikasikan antara pendingin dan evaporasi untuk mencapai kondisi supersaturasi atau larutan lewat jenuh. Larutan induk terlebih dahulu dilewatkan melalui sebuah heat exchanger yang berada dalam evaporator untuk dipanaskan. Lalu akan terjadi pengurangan jumlah atau kandungan pelarut dan terjadi peningkatan konsentrasi zat terlarut. Larutan yang sudah lewat jenuh lalu dialirkan menuju badan crystallizer untuk diperoleh padatan berupa kristal. Produk kristal dapat diambil sebagai hasil pada bagian bawah crystallizer. Yang kedelapan ada direct contact refrigeration crystallizer. Prinsip dari crystallizer jenis ini adalah dengan adanya pendingin dan refrigerant yang digunakan, di mana umpan berupa cairan induk dimasukkan ke badan crystallizer dengan suhu yang lebih tinggi dari suhu yang refrigerant atau suhu refrigeran minus. Karena titik didih dari refrigeran ini sangat kecil atau jauh di bawah suhu cairan induk, maka ada perpindahan panas atau cairan induk menuju refrigeran, di mana akan mengakibatkan suhu refrigeran akan naik dan menguap untuk mendinginkan cairan induk sampai cairan induk berada pada keadaan lewat jenuhnya. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.